kemerdekaan dalam, bukan kemerdekaan dalam beraspirasi waktu itu, tapi pentingnya sharing berpendapat dalam media sosial. Orang selalu tanya, ngapain sih lo muda-muda udah masuk ke politik gitu kan? Emangnya gak takut sama resikonya gitu? Teman-teman, coba teman-teman bayangin, kalau kita frustasi sama politik gitu ya, kita kesel nih misalnya melihat orang-orang oknum-oknum politisi yang gak pernah mendengarkan aspirasi kita, yang ya dibaji pakai uang pajak kita, tapi kalau misalnya paripurna tidur, paripurna gak pernah datang rapat dan lain sebagainya. Terus apa yang bisa kita lakukan melihat seperti itu? Kalau kita nge-tweet, emang mereka peduli? Kalau kita posting di Facebook, mereka juga gak peduli gitu loh. Satu-satunya cara untuk kemudian menggantikan orang-orang itu agar kita memastikan bahwa yang baik di dalam sana adalah orang-orang yang betul-betul peduli dengan aspirasi masyarakat, ya antara kita masuk sendiri ke sana atau kita peduli dengan politik, memastikan memberikan pilihan kepada orang-orang baik tersebut untuk duduk ke dalam DPR RI gitu. Waktu dulu ada orang bilang, Mbak, politik itu kan kotor, gak semudah kata-kata Mbak ini. Tahu gak sih, dulu saya tuh tukang ngatain partai politik. Saya tuh tukang ngatain politik. Saya pernah waktu itu ke Mahkamah Konstitusi ya. Pokoknya bantuin calon independen lah. Saya bilang sama Hakim MK, pokoknya saya mau calon independen aja lah yang mulia. Karena partai politik tidak mendengarkan aspirasi kita. Partai politik gak pernah peduli sama kita. Kita tuh gak dianggap sebagai rakyat yang memilih gitu. Hakimnya tuh geleng-geleng, wah ini anak ngata-ngatain partai terus gitu. Menurut kamu mau nyalonin siapa gitu kalau misalnya gak ada partai politik? Ya pokoknya calon independen lah pokoknya. Intinya saya marah-marah. Sekarang saya masuk partai politik juga gitu. Tapi ada momen yang membuat saya sadar kenapa saya harus terjun ke politik. Dulu saya pernah magang di kantor gubernur DKI Jakarta. Saya jadi staf magang gubernur sama 4 bulan. Singkat kedengarannya tapi saya belajar banyak hal yang mungkin saya pelajari dari mulai saya kecil sampai besar gitu ya, soal politik gitu, sama 4 bulan itu saya lebih banyak belajar 4 bulan itu. Kenapa? Karena dalam kurun waktu 4 bulan itu saya kenalan sama birokrasi. Gimana caranya politik yang berisik di luar itu teman-teman. Beda banget sama politik birokrasi, dengan segala prosedur dan administrasinya. Terus waktu itu saya dibilang, oke, kamu bantuin perizinan. Karena sekarang presiden itu memberikan target kemudahan berbisnis World Bank gitu, jadi indikator izin kita tuh diukur, itu pokoknya targetnya 40 besar. Wah ini gak mungkin, kita 100 berapa gitu. Izin kita aja nih kalau bikin ruko 2 lantai doang nih, itu 165 hari. Sementara Singapura cuma 30 hari. Ya udah, akhirnya kita simplifikasi izin usaha itu. Dari 165 hari di SOP-nya kita bikin jadi 45 hari dan 6 jam. Dan kita bikinnya dengan beberapa izin yang bisa online. Dan kemudian izinnya bisa digojekin pas pulangnya. Namanya Ajib lah di Jakarta sekarang, di Pemprov itu sekarang. Dan benar, ternyata dalam indikator memulai usahanya tuh Jakarta naik 16 peringkat. Dan sama World Bank dikatakan bahwa Jakarta Indonesia adalah negara yang memiliki perbaikan terbagus sedunia gitu. Waktu itu langsung aku merasa, wah ini keren banget ya, baru jadi staf magang aja kita bisa bikin kontribusi seperti itu. Gimana kalau kita yang mengambil keputusan, kita yang tanda tangan satu keputusan tuh ini, satu keputusan tuh ini. Pasti kita akan punya kontribusi jauh lebih konkret lagi dibanding itu. Dan ya udah, aku memutuskan ketika itu politik itu memang bukan yang kotor. Politik itu alat, sama kayak kita pegang pisau teman-teman. Kalau kita pegang pisau itu bisa kita pakai untuk membunuh orang kan. Tapi pisau juga kita bisa bikin untuk memotong apel, memotong mangga dan enak gitu kalau dimakan. Sama seperti politik. Politik itu bisa kita pakai untuk korupsi, bisa kita pakai untuk kemudian nyuri uang pajak rakyat, nerima suap bisa. Tapi politik juga bisa kita pakai untuk membuat kebijakan mensubsidi pendidikan, mensubsidi kesehatan, membangun infrastruktur konektivitas dari Sabang sampai Merauke, membangun transportasi publik yang terpadu. Bisa kita pakai untuk itu. Dan selama politik masih ada yang menggunakan politik untuk korup, untuk terima suap, untuk melakukan penyelewengan jabatan publik, maka kita yang muda-muda gak boleh diam. Kita harus masuk ke sana merebut kekuasaan itu dan kembalikan kekuasaan itu ke yang paling berhak, masyarakat. Karena itu esensi dari demokrasi. Seiring dengan waktu orang selalu tanya, kamu masuk ke politik apa perubahan yang mau kamu bawa di politik Indonesia? Sebenarnya simple teman-teman. Ketika saya memutuskan masuk ke partai politik,
ada beberapa hal yang selalu menjadi pertanyaan. Apa sih akar korupsi Indonesia? Kita kesel dengan politik karena kita selalu anggap politik kan kotor. Politik itu tempatnya korupsi lah. Tapi apa akar korupsi? Kenapa sih kok di DPR tuh banyak banget yang keluar pakai rompi oranye? Kenapa gubernur-gubernur di daerah juga sering pakai rompi oranye gitu? Ya kan? Masuk pakai jaket warna-warni, keluar rompinya oranye gitu. Kenapa? Setelah saya pelajarin bersama banyak orang, itu bersama teman-teman juga banyak diskusi. Salah satu akar korupsi itu pendanaan partai politik yang gak sehat. Sekarang teman-teman ya, coba bayangin ya, kalau ada orang mau nyalek nih, ya kan, misalnya saya mau nyalek nih ya. Saya ya cukup lah, saya bisa lah pakai uang saya buat nyalek gitu. Saya rasa saya oke gitu. Ya walaupun ya mesti gadai-gadai lah, saya gadain aset nih ya. Saya gadain rumah saya gadain mobil saya, misalnya saya punya apartemen, saya gadain deh semuanya untuk nyalek. Alhamdulillah saya terpilih deh. Kalau gak terpilih bisa gila gak tuh udah gade-gadein. Tapi saya terpilih gitu. Saya masuk ke DPR RI dengan menggadaikan semua barang-barang saya dapat uang gaji kira-kira 200 jutaan sebulan misal. Ternyata gak cukup 200 juta sebulan karena debt collectornya ngetok-ngetok rumah saya ini harus bayar cicilan apartemen. Debt collectornya bilang ini belum bayar. Lama-lama saya kepikiran, colek-colek dikit dari anggaran dah apalah boleh deh. Terus kalau misalnya saya gak begitu, anggap saya dibiayai oleh satu orang, 2 orang gitu ya. Oke, kamu saya biayain, nanti kamu masuk ke sana, kamu cari apa gitu buat perusahaan saya, tender kayak apa kayak gitu. Tunjukin langsung lah, kamu datang ke kementerian, kamu kan wakil rakyat, kamu kan saya biayain. Imbalannya harus ada dong buat saya. Begitu masuk ke sana kita gak punya kesempatan untuk kemudian betul-betul mewakili aspirasi masyarakat. Karena kita mewakili aspirasi yang menduiti kita. Terus apa gunanya kita masuk ke sana? Maka cara transformasi politik yang mau saya lakukan, eksperimen politik gila yang mungkin akan saya lakukan, tapi saya bangga saya mau melakukan itu karena saya gila gitu. Saya bangga jadi gila sebagai anak muda karena mungkin orang akan meremehkan, tapi kita harus lakuin ini. Adalah membuat yang namanya crowdfunding, itu gak bisa ditunda. Partai politik itu harus punya sistem keuangan yang sehat, teman-teman. Yang artinya setiap partai politik itu harus kemudian masyarakat mendonasikan uangnya kepada partai politik itu. Kita harus jujur sama masyarakat. Jangan ngasih uang ke masyarakat, kita jujur politik butuh biaya. Kita minta sama masyarakat, oke 100 ribu per tahun sampai 1 miliar per tahun sesuai undang-undang partai politik ya per orang. Kalian punya apa? Hak politik. Sekarang kalau misalnya kita tanya, emangnya masyarakat pernah ditanya satu partai itu ngambil keputusan apa? Gak pernah ditanya. Oke, ambil hak berpolitik. Kalau misalnya ada pansus angket KPK kita tanya misalnya, kalian setuju atau enggak gitu misalnya. Oke setuju, enggak, ya itu tergantung nanti apa votingnya. Gitu. Nah kalau misalnya udah di sana, udah masuk dalam pemerintahan, apa yang lebih konkret lagi yang harus dilakukan? Ketika udah dalam sana, misalnya kita udah sehat nih ya, kita udah membangun partai politik sehat, kita dapat donasi dari masyarakat nih. Kalau masuk dalam sana apa yang harus dilakuin? Transparansi anggaran teman-teman. Ya udah, akhirnya gak ada perubahan apapun karena anggarannya gak jelas dipakai buat apa. Tapi bayangin kalau ada e-budgeting, di mana misalnya gubernurnya punya anggaran, punya kunci anggaran, sekdanya punya kunci anggaran, ketua DPRD punya kunci anggaran, bahkan KPK, kepolisian, kejaksaan punya kunci terhadap anggaran. Kalau mereka pun sekongkolan, KPK bisa langsung tahu, kamu nyeleweng nih. Langsung pakai rompi oranye. Otomatis dengan transparansi semacam itu berkuranglah kemungkinan dikorupsi. Dan percaya atau enggak, masuk ke dalam politik dengan bicara seperti ini itu enggak mudah. Kita tuh pasti, orang nanya, masa sih enggak ada risiko, enggak ada tantangan apapun segala macam. Oh ya banyak. Selama saya enggak usah berpolitik, belum masuk sistem aja ya, sampai saat ini aja, sampai detik ini saya berani bicara lantang, itu fitnahnya macam-macam. Nggak usah menutup-nutupi, fitnahnya macam-macam. Terus orang nanya, terus gimana Mbak menanggapi fitnah semacam itu? Kan kita nggak mau dong hidup kita di fitnah-fitnah seperti itu, padahal kita nggak seperti itu. Ya saya cuma bilang satu aja kalau nanggepin fitnah, ketawa. Karena coba bayangin kalau teman-teman udah mau berjuang nih, mau bawa perubahan bagi negeri ini, tapi teman-teman masih bacain, gila gue difitnah gini, gila gue difitnah gini. Akhirnya teman-teman cuma sibuk mikirin fitnah sama hate speech dari teman-teman, dibandingin mikirin apa cita-cita awal kita berpolitik dan terjun ke dalam politik. Jadi waktu banyak orang yang ngejelekin saya segala macam, saya kesel sih awalnya. Tapi lama-kelamaan saya nikmatin aja. Karena kalau dalam politik, haters sama lovers tuh keniscayaan. Yang gak niscaya, yang ngejelas itu, bukan kita tuh kalau berpolitik, gak boleh cuma pengen dapat pujian atau nyenengin orang. Gak boleh juga setiap hari stres nangis karena dikata-katain haters. Kita kalau berpolitik, kalau ada orang yang muji-muji kita atau yang memberi dukungan sama kita harus berterima kasih. Dan kita bilang kita minta dibimbing, minta dikawal dan minta doa. Kenapa? Supaya lurus tetap di rel. Sama haters, kita gak apa-apa terima kasih juga. Karena kan lumayan tuh, dia nyari-nyari kesalahan kita. Paling gak kita bisa tahu, oh iya ini benar nih gue salah di sini.
Dan bukan mereka lah tujuan kita berpolitik. Tapi ketika kita masuk politik apa tujuannya? Kita mau ngambil kekuasaan itu kan. Ketika kita dapat kekuasaan, kita balikin kekuasaan itu ke masyarakat. Itu tujuan berpolitik. Jangan dipusingin dengan haters dan lovers. Dan orang selalu tanya, bayangin Indonesia yang diisi oleh anak-anak muda hebat. Orang selalu bilang, udah lah anak-anak muda itu belajar aja dulu, kuliah deh, selesaiin dulu ambil S3. Kalau udah ambil S3 lo baru masuk ke politik gitu. Coba kalau misalnya Bung Karno dulu mikirnya kayak gitu. Kira-kira PNI berdiri tahun berapa tuh? Usia 26 tahun Soekarno itu mendirikan Partai Nasional Indonesia. Melawan Belanda. Usia 40 tahun, kalau kita pengen S3 lama gitu ya, usia 40 tahun, 45-an Bung Karno jadi presiden. Masa kita yang muda-muda harus nunggu di usia Bung Karno jadi presiden kita baru mulai berpolitik? Gak ada yang terlambat sih. Tapi kalau kita bisa sekarang, kenapa harus nanti? Ya kita bisa lakukan sekarang. Dan bayangin kalau di masa itu saja Soekarno, Hatta, Syahrir dan banyak anak-anak muda lainnya, pemuda lainnya bisa melakukan perubahan yang begitu nyata terhadap Indonesia, memerdekakan bangsa ini, maka hari ini kita adalah generasi yang wajib mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.